Belum minta maaf, Menak Yakut kini minta masyarakat baik sama LGBT. Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap LGBT? Lesbi, gay, biseksual, transgender. Karena di kampus banyak doktrin untuk menghormati mereka atas dasar HAM, hak azazi manusia. Setelah diadakan penelitian, ternyata ribuan tahun yang lalu monyet sudah homo. Monyet itu sudah homo. Jadi kalau ada mengatakan bahwa puncak peradaban manusia adalah homo LGBT, maka monyet lebih dulu tahu tentang LGBT. Nah, ini jangan lagi meniru. Orang sekarang kalau ada perempuan yang pakai jilbab dikatakan ini terbelakang. Padahal terbelakang adalah ketika tidak pakai baju. Lalu ketika manusia mulai kenal peradaban baru dia pakai baju. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak berbaju adalah peradaban, maka orang hutan lebih berperadaban. Kalau LGBT dikatakan adalah HAM, maka monyet layak dapat HAM. Nah, ini penting. Sakit hati berarti LGBT. Ada orang berkata LGBT ini adalah given, pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan, maka sama antara LGBT di Mesir, di Indonesia dengan di Bangkok, Thailand. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi sekarang? LGBT di Thailand lebih banyak daripada di Mesir. Kenapa? Menunjukkan dia bukan given, pemberian Tuhan, tapi dia adalah tumbuh dari masyarakat. Di tengah masyarakat yang keras, mengejek, mencela, maka dia tidak akan tumbuh. Tapi di Thailand, kenapa tumbuh luar biasa? Karena dibiarkan. Bahkan ada Miss Bencong tercantik di dunia. Mungkin adik-adik sudah dapat postingnya. Bagi yang belum, nanti saya kirim. Gambar 10 laki-laki, namanya Lady Boy. Sudah dapat? Masa Ustadz lebih canggih dari kalian? Wajahnya wajah lebih cantik dari perempuan, tapi ternyata dia boy. Maka namanya Lady Boy. Mereka menumbuhkan itu sampai dibuatkan kontesnya, dibuatkan Miss Universe-nya. Maka kalau keras, dia tidak akan tumbuh. Maka kita harus keras dalam masalah ini. Anak-anak kita, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Lingkungan kita, kalau sudah nampak bakat-bakat dia melambai, hai, dia harus jadi keras. Masukkan, buat nanti latihan karate setiap pagi Ahad. Sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah muhasabah, habis itu ceramah, habis itu latihan silat. Ayo! Nama acaranya hadiri di Masjid Muhammad Cheng Ho dalam rangka Be a Man. Yang harus kita pahami bahwa siapapun dari kita, hei pendosa, pelaku dosa, sebesar apapun dosamu, selagi itu bukan menyekutukan Allah, maka pintu maaf masih ada untukmu. Siapapun, LGBT dan yang lainnya, pintu maaf dibuka oleh Allah dengan catatan mau menuju kepada pintu tersebut. Tidak diperkenankan kita memutus harapan siapapun dari hamba yang beriman, yang diuji oleh Allah dengan penyakit kelainan tersebut, LGBT. Dia adalah ada umat Nabi Muhammad. Di dalam hatinya ada keimanan, dia bersyahadat, akan tapi diuji oleh Allah dengan penyakit tersebut. Hati kecilnya mengingkar, hati kecilnya tidak mau, akan tapi syahwat dia tidak bisa menahan itu semuanya. Dan dia berat harus memerangi itu semuanya. Karena dia harus bertentangan dengan lingkungannya. Ibundanya pun tidak senang dengan seperti itu. Bapaknya nggak senang, saudaranya juga nggak senang. Dia sebetulnya dalam satu musibah. Kalau begitu jangan sampai diputus harapannya untuk bertobat, lalu dikatakan tidak bisa bersih dan sebagainya. Ada beberapa kata Imam Mujahid dan juga yang dikatakan oleh Qadhi Iyad tadi adalah maknanya kalau tidak pernah bertobat, tidak menyesali, ketahuilah, jika benar itu dinisbatkan kepada Sayyidina Fudail bin Iyad, itu bukan hadis Nabi. Kalau dinisbatkan kepada Sayyidina Imam Mujahid, maka maknanya adalah yang tidak bergegas untuk bertobat. Sebab apa? Biarpun mandi besar, zahirnya saja yang sudah dibersihkan, dia bisa melakukan sholat kan sudah mandi besar. Tapi lihat kekotoran hatinya, kekotoran dosanya masih saja karena belum bertobat. Jangan sampai itu dimaknai dan jangan dinisbatkan kepada Nabi. Itu hanya pemahaman pertuah daripada Fudail bin Iyad sama Imam Mujahid, bukan dari Nabi SAW.
Akan tapi bisa kita maknai maknanya bagi yang tidak bertobat, tidak ada kerinduan untuk tobat. Karena apa? Dia akan selalu mendapatkan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaubas kembali membuat pernyataan yang menyedot perhatian publik di tengah ramainya kritik terhadap pernyataan yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Kali ini Menak Yakut meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di tanah air. Menak Yakut sadar jika LGBT dilarang keras dalam ajaran Islam, namun dia meminta kelompok ini tetap dihargai keberadaannya. Yakut melanjutkan, kendati keberadaan kelompok ini diharamkan dalam Islam, namun Islam kata dia memiliki posisi normal dalam merespon kelompok LGBT. Mereka juga tidak bisa dipaksakan mengikuti perspektif Islam. Sikap GP Ansor terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis adalah hukum yang berlaku, sebagaimana kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap mereka, katanya lagi. Pernyataan Menak Yakut langsung ditanggapi Habib Novel Assegaf. Dia menyinggung Gus Yakut dalam cuitannya di media sosial Twitter dan mengaitkan dengan nama paham Islam liberal. Novel Assegaf menilai jika pernyataan Gus Yakut ini erat kaitannya dengan paham Islam liberal sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan LGBT. Namun sebaliknya meminta masyarakat menghargai kehadiran mereka. Cuma gini doang kerjanya. Penganut Islam liberal memang tidak bermanfaat, tulis Novel Assegaf dikutip dari cuitannya di media sosial Twitter. Sebagaimana diketahui, Menak Yakut baru-baru ini bikin heboh dengan pernyataannya yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pernyataan ini menuai berbagai kritik yang pedas. Majelis Ulama Indonesia atau MUI bahkan sampai mendesak Yakut segera meminta maaf atas pernyataan tersebut, tetapi dia tetap tidak bergeming hingga kini. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaubas kembali membuat pernyataan yang menyedot perhatian publik di tengah ramainya kritik terhadap pernyataan yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Kali ini Menak Yakut meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di tanah air. Menak Yakut sadar jika LGBT dilarang keras dalam ajaran Islam, namun dia meminta kelompok ini tetap dihargai keberadaannya. Yakut melanjutkan, kendati keberadaan kelompok ini diharamkan dalam Islam, namun Islam kata dia memiliki posisi normal dalam merespon kelompok LGBT. Mereka juga tidak bisa dipaksakan mengikuti perspektif Islam. Sikap GP Ansor terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis adalah hukum yang berlaku, sebagaimana kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap mereka, katanya lagi. Pernyataan Menak Yakut langsung ditanggapi Habib Novel Assegaf. Dia menyinggung Gus Yakut dalam cuitannya di media sosial Twitter dan mengaitkan dengan nama paham Islam liberal. Novel Assegaf menilai jika pernyataan Gus Yakut ini erat kaitannya dengan paham Islam liberal sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan